Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan berdoa masing-masing. Gimana semuanya? Kabarnya? Sehat ya? Siap untuk memulai kuliah pada pagi hari ini? Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai, saya akan langsung membuka platform Sevima sebagai penanda bahwasanya kuliah hari ini kita mulai ya. Dan saya akan absensi ya. Terlebih dahulu, Ferus Nafa hadir ya. Muhammad Raja hadir. Farah Mita hadir ya. Pekan lalu kita sudah membahas ya tentang bagaimana sih peran pemerintah di dalam ekonomi publik. Ya, sebelumnya juga kita sudah membahani ya bahwasanya ekonomi publik ini lahir karena adanya masalah pada kegagalan pasar atau market failure. Jadi pasar tidak bisa melaksanakan ya tugasnya ya, tidak bisa berperan dalam penyediaan barang publik karena dia memiliki dua sifat. Ada yang tahu sifat pada barang publik? Iya, non rivalry. Satu lagi non excludable. Ya. Apa itu non rivalry? Silakan. Non rivalry adalah barang yang tidak bersaing. Maksudnya ada sifat di mana barang itu kadang-kadang ya dia ketika memperolehnya butuh persaingan. Kamu misalkan mau beli mie gacoan, tahu mie gacoan ya? Nah, mie gacoan itu harus antri ya. Kira-kira mie gacoan itu barang publik atau bukan? itu barang swasta. Orang swasta. Kalau kita telat nggak bisa dapat. Kalau barang publik gimana? Kita pergi ke laut, ya kan? Mau kita gimana pun tetap lautnya nggak akan berubah barang publik. Ya, tadi yang kedua adalah non excludable. Ya, tadi Farah gimana tadi non excludable? Proses yang mana tuh proses konsumsi atau pemanfaatan suatu barang dan jasa itu dia tidak dikhususkan untuk satu orang saja, Pak. Iya, tentu saja. Karena kalau ada sifat eksklusivitas di mana barang itu hanya boleh diperuntukkan oleh orang tertentu, kelompok tertentu, ada klasifikasi, maka unsur dari sifat barang publik itu menjadi hilang. Nah, kuliah hari ini kita akan lebih spesifik bahwasanya subcapaian kita itu adalah Anda semua dapat menjelaskan konsep perencanaan. Karena barang publik itu harus direncanakan loh. Pelayanan publik itu harus ada aspek perencanaan. Apa yang direncanakan? Tentu saja tahapannya, pendekatan yang ingin dilakukan. Hingga yang ketiga nantinya, nah ini yang penting, kita akan simulasi, kita akan studi kasus tentang isu-isu krusial. Oke, bagaimana kita bicara tentang perencanaan? Pada intinya, ya ketika kita bicara perencanaan, itu ada yang namanya timeline. Ada kriteria waktu. Ada sasaran dan tentu saja tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam proses perencanaan ya, seorang pengambil kebijakan yaitu pemerintah, dia perlu melakukan sejumlah tahapan ya. Nah, tahapan itu melibatkan siapa? Melibatkan banyak sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya modal maupun sumber daya secara fisik ya. Anda semua tentu sering buat rencana dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Saya berencana semester ini ingin punya IPK sekian. Kan sudah buat rencananya kan?
Untuk mendapat IPK 3,9 harus ngapain saja? Saya harus belajar, saya harus disiplin, saya harus kerjakan tugas dan sebagainya. Itu adalah salah satu proses perencanaan. Nah, secara teoritis juga ya, konsep perencanaan itu erat kaitannya, kata Lewis, berdasarkan geografis. Berbeda konsep perencanaan yang ingin dicapai di Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Letak geografisnya beda ya, culture-nya juga berbeda, dan tentu saja proses penganggarannya itu juga akan berbeda. Perencanaan itu juga akan membutuhkan yang namanya sumber daya, resource. Ini yang paling penting, karena ekonomi publik itu bicara tentang resources ya, baik itu secara tangible ya maupun intangible. Nah, yang berikutnya institusi. Bagaimana aturan yang melingkupi kesepakatan organisasional, bagaimana sasaran yang dicapai, serta yang terakhir sarana prasarana. Nah, dari berbagai pandangan ini, maka dalam ekonomi publik, kenapa kita butuh perencanaan? Berikutnya, apa itu kebijakan publik ya? Nah, ingat, publik itu ada 3 ya, ekonomi, sosial, lingkungan. Ketika kita bicara paradigma ekonomi publik, paradigma pertama, orang pasti ingin cari untung, profit, baik itu negara maupun pasar. Tidak ada perusahaan yang ingin rugi, tidak ada negara yang ingin maju, ya, tidak ada negara yang tidak ingin memiliki tingkat kemajuan, pertumbuhan ekonomi, output yang bertambah. Tapi dia akan dihadapkan pada cost and benefit, biaya, anggaran ke pemerintahan, benefit ya, kemanfaatan, belanja, pendapatan negara, pendapatan nasional. Tapi ada masalah sosial. Sosial ini apa? Pemerataan. Aksesnya harus merata, jaminan sosial. Bagaimana negara harus hadir dalam perencanaan publiknya? Dia harus mampu menjamin adanya kesejahteraan secara sosial. Bicara sosial susah mencari keuntungan. Lalu selain sosial ada aspek lingkungan. Ya, bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan, memperhatikan ekologis ya, dan sebagainya. Oke. Kita bicara berikutnya ekonomi publik, kebijakan publik ya. Di sesi yang pertama dulu ketika saya bicara tentang konsep ekonomi publik, kan masih ingat tadi, barang itu non rivalry, non excludable. Siapa yang bisa sebutkan contoh barang publik? Ada? Silakan tunjuk tangan. Ya. Ya Pak, barang publik udara Pak. Semua orang dapat menikmati udara gratis tanpa harus adanya persaingan dengan orang lain. Ya, udara bersih, lingkungan bersih. Apakah kita bayar mau pakai udara bersih? Enggak bayar. Tapi kita semua memanfaatkannya. Siapa perusahaan yang mau kasih udara bersih? Ada enggak? Nggak ada. Kalau ada, kita harus bayar, gimana kan? Tapi negara buat namanya ruang publik, ruang terbuka hijau. Kita pergi ke taman kota, kita pergi ke hutan kota dan sebagainya. Nah, maka ketika kita bicara tentang kebijakan publik atau policy, itu bicara tentang pilihan, tentang bagaimana pemerintah mengambil keputusan. Kenapa pilihan itu terjadi? Karena di situ ada aspek psikologis. Ya, kenapa sih kaitannya publik sama psikologis? Karena yang kita sentuh itu adalah masyarakat. Yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah proses pelayanan. Sehingga pendekatan itu harus berdasarkan pendekatan partisipatif. Nanti kita akan bahas tentang pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik. Yang kedua, aspek ekonomi. Negara pasti ingin menjaga fiskalnya itu bisa prudent. Gak mungkin dia kasih bagi-bagi uang gratis, tapi dia tidak punya sumber penerimaan negara. Maka nanti di pekan depan kita akan belajar spesifik tentang proses penganggaran. Hari ini kita belajar tentang perencanaan, ya. Maka negara ekonomi, maka hadirlah namanya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yang salah satunya itu aspek-aspek barang publik. Nah, lalu ada apa lagi? Sosiologi, sosial.
bahwa kebijakan publik itu dia harus memperhatikan bagaimana ya hal yang diinginkan oleh masyarakat. Pendekatan dia harus partisipatif, dia harus melihat kebutuhan di tingkat bawah dan sebagainya. Maka klasifikasi kebijakan publik itu dia itu bicara tentang distributif, ya, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa publik, ya, kebijakan skala regulatif, ya, dan bagaimana perundang-undangan itu diturunkan dalam program kerja. Nah, secara konseptual, ya, ekonomi itu bicara tentang peran pemerintah. Kalau masih ingat di semester 1 kalian belajar pengantar ilmu ekonomi, itu pemerintah itu punya tugas di tengah, ya, dalam ekonomi tertutup, circular flow, di mana pemerintah itu harus menjaga agar ya rumah tangga dan perusahaan itu bisa senantiasa terpenuhi unsur-unsur pemenuhan layanan publiknya, sehingga pemerintah mendapatkan balas jasa dalam bentuk pajak, dalam bentuk teks. Nah, jadi kalau dibilang di mana posisi pemerintah, pemerintah harus berada di tengah-tengah. Dia harus menjamin pasar tetap hidup atau perusahaan itu tetap berjalan, dan dia juga harus memastikan bahwa daya beli dan konsumsi rumah tangga bisa terjaga, ya. Nah, sehingga apa urgensinya kita harus bicara tentang perencanaan ekonomi dan kebijakan publik? Karena tadi itu mekanisme pasar itu dihadapkan pada situasi ketidakefisienan, sehingga ketika negara itu harus menyediakan layanan publik, pemerintah harus mengoptimalkan penyediaan barang publik. Dia harus melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan. Kalau dia tidak merencanakan, ya, pembangunan yang berkaitan dengan masalah publik, maka nantinya, ya, pemerintah akan dihadapkan pada situasi di mana terjadinya government failure, kegagalan pemerintah. Kenapa? Karena proses perencanaan tidak dibangun, ya. Maka Anda pernah dengar istilah RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang. Nah, itu semuanya dia ada pendekatannya, ada proses perencanaannya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Arah. Apa? Pak, kan barang pabrik ini tuh Mm. apa nggak kita lepas aja ke pasar? Mm. Pasar gitu ya, bertanggung jawab dengan barang pabrik ini. Kenapa harus ada campur tangan pemerintah di barang pabrik ini? Iya, menarik pertanyaannya, ya. Kalau seandainya semua layanan publik diserahkan saja kepada mekanisme pasar atau swasta saja, kenapa pemerintah harus ikut campur? Karena ketika barang publik, pelayanan publik diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau swasta, maka pasar akan bisa menetapkan jumlah dan harga yang tidak mampu diakses oleh masyarakat secara publik. Kenapa? Orientasi perusahaan swasta itu adalah profit oriented, nggak ada perusahaan mau rugi. Sedangkan barang publik itu punya sifat tadi non-referry, nggak ada persaingan terdapatkannya. Dia nggak perlu promosi, udah ada orang yang butuh. Bayangkan kalau BBM itu ada 10 perusahaan swasta yang menyediakan layanan pengisian bahan bakar minyak. Kita bisa pilih mau ngisi di mana nih ya? Mau ngisi di satu SPBU, bukan SPBU, satu perusahaan penyedia BBM, kedua, ketiga, atau listrik. Kalau ada pengganti selain PLN, ya, harganya lebih murah, kita bisa ganti ke sana. Nanti berubah lagi, sehingga apa? Efisiensi dalam penyediaan barang publik itu sulit tercapai. Maka negara harus ambil andil. Tapi nggak boleh juga semua urusan ekonomi sepenuhnya negara atur, ya. Maka kebebasan individu, kebebasan perusahaan untuk berusaha menjadi berkurang, ya. Makanya untuk layanan publik pemerintah buat,
ya rancangan pembangunan jangka panjang. Dia mau apa sih? Pemerintah punya target menghilangkan kemiskinan. Bagaimana cara menghilangkan kemiskinan? Dia perlu menetapkan apa sih layanan publik yang harus dijaga? Pendidikan. Pendidikan gratis. Sampai kapan pendidikan gratis? Kan harus disiapkan. Kayak debat wali kota Banda Aceh, kan? Pasangan 04 bilang akan menyediakan kostum, pakaian sekolah gratis, baju, celana, kaos kaki, sepatu, tas. Itu barang publik yang mau dia sediakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang dibutuhkan oleh warga? Paslon lain bilang, oh enggak. Guru, ya, kesejahteraan guru. Pemerintah mau nanggung kesejahteraan guru sampai di mana? Apa kesejahteraan guru ditambah tunjangannya? Apa kesejahteraan guru dikasih fasilitas rumah subsidi? Apa konkretnya? Kadang-kadang kebijakan itu perlu konkret, ya kan? Atau beasiswa gratis. Apa negara sanggup kasih beasiswa gratis ke semua warga? Nah, sampai sejauh mana? SD, SMP, SMA. Saya urusan Banda Aceh SD dan SMP. SMP, apakah semua warga? Apakah warga miskin? Warga miskin daerah mana? Itu semua, adik-adik, rekan-rekan semuanya perlu base awal disebut dengan planning. Kalau dia tidak merencanakan kebijakan publik, maka sama saja juga merencanakan kegagalan, ya. Oke. Terima kasih semuanya sudah duduk secara kelompok, ya. Hari ini kita ada 3 kelompok, ya. Tadi yang saya sampaikan, ini ada masalah sampah. Nah, coba Anda semuanya melakukan simulasi dengan pendekatan studi kasus tentang problematika sampah di Kota Banda Aceh. Kita semua ini kan menjadi bagian dari warga Kota Banda Aceh. Kita semuanya pasti punya sampah. Tapi bayangkan atau coba Anda beri gagasan, ya, satu masalah, ya. Silahkan Anda menuliskan tiap kelompok satu masalah, ya. Silahkan, nanti saya akan membagikan ini, note ini, ya. Satu masalah. Nah, setelah satu masalah kan ada proses kebijakan. Masalah sampah apa yang ingin ditelaah. Boleh Anda membuat banyak prosesnya, A, B, C, ya. Sekian implementasi yang ingin dilakukan untuk menangani satu masalah tersebut, ya. Dari masalah yang tadi itu muncul, output yang diharapkan apa? Ya. Boleh lebih tuliskan proses 1 untuk output 1, prosedur untuk output 2, silahkan. Dan yang terakhir outcome. Terima kasih kawan-kawan semuanya sudah menuliskan pandangan dan gagasannya, ya. Kelompok 1 masalahnya, ya, kelompok 2 dan seterusnya sampai pada outcome. Baik, saya persilahkan kelompok 3 dulu. Yang sebelah kanan, apa sih masalah yang menurut Anda dan proses output dan outcome harus dijalankan oleh pemerintah? Masalah yang kami hadapi dari kami kelompokkan adalah 1. Sampah yang lama menumpuk mengakibatkan pencemaran udara di kampung dan di sekitar kurang baik. Oke. Sampah yang lama menumpuk dan tidak diangkut mengakibatkan kampung menjadi kotor dan mengakibatkan pencemaran udara. Jadi lanjut ke prosesnya. Jadi pertama, setiap rumah harus menyediakan tong sampah diletakkan di depan rumah, dan kebijakan kampung harus menambah armada atau SDM ataupun petugas sampah yang mengambil sampah, yang mana setiap rumah harus menyediakan iuran senilai 20.000 dan armada mengambil sampah selama 3 kali dalam seminggu, dan kebijakan kampung akan membuang sampah dari lokasi rumah ke TPA. Ya.
Outputnya? Lalu lanjut ke outputnya, yaitu output yang kami sarankan yaitu tersedianya SDM armada di setiap lorong dan Ya, dusun. artinya kelompok 3 dia punya pandangan tentang menambah armada. Pemerintah harus salurkan pembiayaan. Outcome-nya? Outcome yang dihasilkan adalah 1. Kampung menjadi bersih, 2. Pencemaran sampah berkurang, dan yang terakhir udara menjadi segar. Oke. Lain kelompok ada yang ingin membantah gagasan kelompok 3? Ada? Silakan. Kelompok 1? Ya, jadi tadi ada di salah satu perkataan Raja itu melibatkan iuran 20.000. Apakah Iya. kebijakan tersebut semua elemen masyarakat itu mau dengan harga segitunya? Iya. Dalam artian kata ada sumber daya manusia tertentu yang pastinya daripada saya bayar 20.000 mending saya buang sendiri. Nah, maka ini menjadi sebuah hal yang tidak terduga di dalam elemen masyarakat. Dalam artian kata masyarakat punya stigma negatif tertentu terhadap iuran 20.000. Kalau Terima kasih. menurut pandangan kelompok 1 apa sih yang harus dilakukan sebenarnya masalah sampah nih? Ya, salah satu hal yang Tawaran Anda, ya silakan. tawaran saya adalah pertama yang harus diperbaiki di sini adalah human resource, sumber daya manusia. Karena mengapa? Karena dalam hal ini sampah membutuhkan edukasi, yaitu pendekatan terhadap masyarakat ataupun pelatihan-pelatihan tertentu, sehingga pengelolaan sampah di dalam rumah tangga itu jauh lebih baik, tanpa harus membuat kebijakan-kebijakan yang kebijakan tersebut membebankan bagi masyarakat. Ya, jadi menurut kelompok 1 tidak perlu dikasih iuran. Yang penting masyarakat teredukasi dan pemerintah harus full body untuk menangani persoalan sampah tanpa iuran ya. Tanpa iuran. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Kelompok 2, kalau tanpa iuran bisa nggak sampah dikelola? Ada pandangan nggak tentang masalah sampah tawaran dari kelompok 2? Silakan. Ada pandangan lain dari kelompok 2? Ya. Bagi saya Pak, kalau untuk mengelola sampah itu nggak mungkin dengan 0 rupiah Pak. Oke. Kita kan memerlukan dana juga mungkin untuk akomodasi transportasi kan harus beli BBM atau servis bulanan Pak kan, untuk kendaraan otomatis memerlukan biaya. Terus untuk tenaga kerjanya kan kita perlu juga Pak. Nggak mungkin dia bekerja dengan ikhlas sedangkan anak istri dia di rumah kan nggak dapat makan Pak. Ya, betul. Terus dengan cara daur ulang itu sehingga kita dapat menghasilkan output yang dapat kita jual kembali kepada masyarakat. Dengan output yang sudah kita jual itu kita mendapatkan dana, baru kita membayar tenaga kerja yang dalam daur ulang itu. Ya, menarik nih. Bicara daur ulang sampah. Emang tawaran kalian daur ulang? Gimana daur ulang yang Anda maksud? Coba jelaskan ke kita. Nah, dengan permasalahan penumpukan sampah di TPA yang berdasarkan data di atas Pak, Banda Aceh kan ada per hari 3 ton lebih sampah yang tidak didaur ulang, tidak dikelola. Mungkin dengan daur ulang sampah ini kita dapat memisahkan antara sampah plastik dan sampah organik, kayak sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran yang bisa membusuk dan yang tidak bisa membusuk dengan cepat Pak, kayak plastik. Sehingga kita dengan plastik ini kita dapat mengelolanya dengan mengeluarkan output seperti bahan bangunan seperti paving block atau batu bata dari plastik. Sehingga dari situ kita mendapatkan dana dan input dana dari masyarakat yang membeli barang dari kita untuk kita. Iya, Nah, menarik. itu kita bisa mengurangi penumpukan sampah plastik. Ya, menarik ini ya, gagasan tentang menjadikan sampah itu punya nilai ekonomi loh. Artinya zero waste. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kawan-kawan semuanya, menarik sekali ya diskusi kita pada pagi hari ini, sudah mendekati pukul 1 ya. Tadi kelompok 3 ini menawarkan gagasan tentang armada, penambahan armada angkut sampah. Punya dampak pada biaya ya. Kelompok 1 punya pandangan yang penting itu edukasi. Pilih sampah, ada tongnya, masyarakat diedukasi, diperkuat literasinya. Nah, kelompok 2 tadi menawarkan gagasan tentang terulang ya, sehingga terjadi adanya recycle dan zero waste. Ini semuanya
gagasan dan proses perencanaan kebijakan ini terjadi dalam pemerintah, dalam dialog. Hanya saja selama ini kita tidak melihat saja, kita sudah jadi dalam bentuk produk. Padahal dalam proses identifikasi masalah, proses yang harus dijalankan, ya, output outcome ini melibatkan banyak multi stakeholder, ya. Nah, nanti kita belum ngomong penganggaran loh. Minggu depan kita akan bahas spesifik tentang penganggaran dalam kebijakan publik. Kita mau gagas apapun kan harus ada penganggaran. Nah, ya baik. Ya, saya ingin masing-masing memberikan kesimpulannya. Ya, kita sudah banyak bicara panjang lebar. Ya, sudah hampir pukul 1. Pasti semuanya sudah lapar. Ya, di akhir perkuliahan saya ingin menutup dengan kesimpulan. Tapi kesimpulan itu saya ingin dari Anda semuanya. Ada yang ingin berikan kesimpulan? Ya, silakan, Nafa. Menyampaikan kesimpulannya. Jadi, perencanaan ekonomi dan kebijakan publik merupakan langkah esensial dalam penerapan peran pemerintah dalam perekonomian, terutama pada sektor publik. Perencanaan ekonomi dan kebijakan publik saling terkait dan saling mendukung. Perencanaan ekonomi menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan kebijakan publik yang efektif, sedangkan kebijakan publik memastikan bahwa rencana ekonomi dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, baik. Ya, seperti yang tadi Nafa sampaikan, ya, perencanaan ekonomi dan kebijakan publik merupakan langkah esensial. Ya, seperti yang saya katakan, ya, perencanaan ini memegang peran penting. Ya, dia diformulasikan berangkat dari masalah, adanya sebuah proses yang harus ditempuh, output yang ingin dihasilkan dan outcome yang akan tercapai. Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan publik itu ada sejumlah pendekatan, ya, pendekatan secara politik, teknokratis, partisipatif, dan satu lagi hierarki, ya. Dan dalam proses penyusunannya tentu saja ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tidak mungkin pemerintah ataupun tidak mungkin setiap orang terpuaskan dalam yang namanya suatu kebijakan publik. Ya, maka dari itu, ya, dalam perumusan atau agenda kebijakan publik perlu adanya skala prioritas, adanya sasaran. Kenapa sih tidak mungkin memuaskan semua pihak? Karena setiap orang punya cara pandang yang sangat beragam. Tapi, ya, pada taraf tertentu seseorang akan menerima, ya, suatu kebijakan itu sebagai kepemilikan bersama. Makanya urusan publik ini menjadi kepentingan bersama. Demikian kuliah kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan tentu saja kita mohon kepada Allah semoga ilmu ini membawa keberkahan dan kebaikan. Kita ketemu lagi minggu depan, ya, untuk sesi berikutnya. Saya minta kawan-kawan mempelajari tentang penganggaran di sektor publik. Ya, maka dalam penganggaran itu ada pendekatan juga. Ya, namanya anggaran pendapatan belanja daerah, roda daerah dan APBN. Maka fiskal itu, kebijakan fiskal, dia masuk kepada aspek penganggaran. Penganggaran ini nanti juga punya keterkaitan dengan materi perencanaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.